sebenarnya cukup sedih ya nggak akan melihat Brazil lanjut ke perempat final. Gas ini juga Neymar memutuskan untuk pensiun dari timnas juga setelah pertandingan ini. Ini serius. Iya, makanya langsung nangis dia, langsung nangis. Tambah dengan dia stamina-nya dan sering cedera udah nggak bisa kayaknya. Iya. Kakinya udah bengkok, Bro. Udah beda. Lututnya tuh sudah Iya kan, banyak lututnya. jahitannya. Oh berarti kita benar-benar say goodbye sama Neymar nih untuk World Cup ya? Oh betul. my god. Nah, interview juga Ronaldo marah-marah nih. Sudah marah? Kenapa dia Pak? Baper dia udah tua. Nah, jadi dia langsung Siap ada mes kayaknya satu marah-marah. wartawan gitu. Aku mau dia yang tanya, aku tahu mukanya orang itu, dia nggak suka sama aku. Oh dia sampai hafal ya? Terus itu dia tanya, wartawannya kan tanya gimana rasanya main Piala Dunia di umur 41. Ya rasanya yang paling nggak enak tuh kalau ketemu orang-orang kayak kamu nih, yang nggak suka sama aku. Spanyol yang terbiasa mendominasi permainan, mendominasi bola, alurnya bola, pasti juga bakal direpotkan sama Portugal yang berusaha untuk mengganggu alur serangan ya, masing-masing pendeknya dari Spanyol. Ya kita lihat aja di lini tengahnya nanti duel-duelnya pasti sangat menarik ya kita lihat. Dan Yamal lawan Nuno Mendes. Keseringan Yamal ya, dia kalah ya. Yamal yang kalah betul. Tapi keseringan Yamal. Yamal pun juga di interview terakhir mengakui kalau musuh Kayak terberatnya itu Nuno Mendes. Oke. Dan ini akan ketemu. Akan Cuman ketemu ya. Nuno Mendes ini di match-match terakhir di selama World Cup ini dia selalu diganti babak kedua. Kayak stamina-nya tuh nggak sekuat itu. Brazil dipulangkan sama Haaland, Neymarnya nangis. Kira-kira besok siapa nih yang nangis? Yamal atau Ronaldo ya? Nah, semuanya bakal kita bahas lengkap pastinya cuma di Salah Umpan. Yes. Sungkan nggak? Iya maaf ya. Ya. Teman-teman aku mau mengucapkan permintaan maaf karena kemarin aku mendukung Meksiko ternyata yang Kok masuk bisa? ternyata yang lolos Inggris. Ya, Aduh. makasih. Dari tiga host itu yang dukung cuma dia. Dengan skor berapa? Kamu debatnya 3-2 ya? 2-1. 2-1. Tapi nggak apa-apa Mirip-mirip lah ya. Ternyata 3-2 ya. Iya, lumayan. Nah, selamat datang lagi di Salah Umpan. Pastinya bersama dengan saya, Tara Timotea. Dan juga saya ready tidak valid Yudanta. lanjutnya ada Inggris squad saya juga. Jut Soevi. Wah. Cut Soifi. Soifi. Dan pastinya Bung Mena. Aduh. Samuel Gilbert yang paling bisa kita percaya Iya, omongannya Mr. ya di Number sini ya. akhirnya kembali Mr. Number. Oke, kemarin adalah pertandingan-pertandingan yang menurut aku harusnya Pildun itu seperti itu kayaknya ya. Tapi kita langsung aja bahas di pertandingan yang pertama banget yang kemarin prediksi Salah Umpan 2-2 tuh, Brasil 2, Norway 2. Ternyata yang benar adalah saya lagi dan Aldo. Aldo benar, aku tebaanku Kamu salah kemarin, 3-2 Brazil ternyata. Kamu kenapa, Mas? 3-2-nya itu ternyata Inggris, ternyata Oh, salah gitu. ternyata. Ini kulo. Nah, Ketuker. Oke. 2-1 untuk Norway nih ya. Haaland tadi gimana Pak ngomongnya Pak? Holland. 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 Oh iya, sebutannya Holland. gitu Erling ya. Holland. Oke. Kita lihat line up-nya kemarin. Ini nggak sampai extra time ya, 90 menit Nggak sampai. aja ya. Nah ini cukup aneh sih sebenarnya karena kenapa aneh? kok dia mainnya tiba-tiba berubah dari yang kemarin semua 4-3-3 tiba-tiba berubah jadi 4-4-2 dari Ancelotti. Dia nggak mau samaan aja kali ya sama Norway karena Norway tetap template-nya Norway pada umumnya sih sebenarnya 4-3-3 yang main juga ini Berge, Odegaard, Holland. Berarti memaksa tengah lebih banyak ya Sam, kalau kemarin 4-3-3 ya karena tahu, tapi efektif kok Sam. Babak pertama emang Babak pertama Norway ya sebenarnya yang Ryan yang akhirnya ngalah kan, dia kan banyak di belakang daripada Odegaard Martinelli. harus berani masuk spekulasi untuk skill individu karena Haaland nggak ada ruang untuk dikasih bola kan, gitu. Kayaknya Martinelli yang minta main, aku tak main lawan koncoku. Iya. Tapi Tapi kayak 4-4-2 ini yang sering dipakai Ancelotti di Madrid, Real ya? Madrid ya. Iya betul. Oh gitu sih. tapi prediksi kamu benar ya Mas kemarin Haaland yang digangguin, digandolin kayak gitu ya. Nggak dapat bola di babak pertama, malah nggak kelihatan dia dapat bola, malah yang Berg itu ya, Betul. Berg sama Odegaard yang agak merepotkan karena memang itu banyak kesedot untuk fokus ke Haaland. Dan Bruno Guimaraes sama Casemiro juga bukan pemain yang cepat gitu loh.
Jangan lupa kipernya Norway juga gawat. Dua Haaland. orang gawat itu gondrong terawat, ya itu agak bahaya tuh Haaland sama siapa kipernya Nyland. melakukan penyelamatan gemilang sampai ada siapa Neymar sama itu ya. Ada nggak nanti di highlightnya? Ada Ada, Neymar waktu ada. penalti Oke. bacot-bacotan. Kita langsung lihat Ya. aja highlight kemarin nih. Katanya kemarin tuh jadi keberhasilan pertama dalam sejarah Norway ya, bisa Ya, lolos betul. ke perempat Empat final. final Piala Dunia. Holland. Dan Nah, juga Ini Brazil. penalti Hah? gagal ya. Nanti pertama ya. ya. Penalti pertama Bruno Guimaraes Mm-mm. gagal. Wah, ini masuk. juga informasinya Brazil tersingkir di babak 16 besar merupakan catatan kepulangan paling awal mereka di ajang Piala Dunia sejak 90. Norway ini berarti Ini bener-bener Ya. merusak rekor. Tapi memang skuadnya Brasil nggak kayak Brasil biasanya memang, nggak semewah Iya, iya. itu. nggak semewah itu ya. Iya, Oke, betul, oke. betul. Dan ini ke orang banyak bertanya-tanya kenapa kok bukan Vini yang ngambil Ngambil. penalti. Ya, karena? Dan kalau menurut Ancelotti karena penendangnya yang utama tuh Rafinha, Neymar, yang ketiganya memang Bruno Guimaraes. Rafinha nggak Oke. main. Rafinha nggak main, Neymar belum main kan, jadi Bruno yang disuruh ngambil. Oh. Emang kayak waktu dia lari terus dia stop dulu kan, itu Hmm. kipernya nggak gerak, jadi terus habis itu dia jadi bingung. nendang. Oh, karena maksudnya kiranya mancing yang kayak Iya. kipernya bakal keluar Ada gitu pergerakan kan. itu ternyata nggak ada. Kita nggak ada. Oke, kita lanjut ke highlight yang selanjutnya. Boleh. Nah, ini dia. Ini kejadian apa kalau saya boleh tahu? Duel udara ya. Ini babak kedua ya. Babak Ini- kedua, Betul. Ya ini golnya. golnya Menit Holland. 79 setelah 20 menit babak kedua berlangsung akhirnya ada peluang dari sisi kiri. Haaland sedikit bebas ini ya Soevi ya. Ya, Ya, tapi tetap Diganggu. dibayang-bayangin sama si Gabriel, itu. Gabriel. Tuh. Ya, Dia ya. aslinya di belakangnya Gabriel tapi dia lari gitu nyongsong bolanya duluan. Akhirnya Gabriel kaget kayaknya. Lu kok nongol gondrong. Kok nongol? Alisson Becker Apanya juga nih? Alisson Becker juga head to head sama siapa? Odegaard kalau nggak salah one on one gitu juga sempat nepis kalau babak Ya, pertama ya, kalau nggak salah ya. ada save tuh babak utama. Jago juga Alisson Becker nih. Tapi dia nggak diikat sih rambutnya Becker, Ya. jadi kebobolan kan. Coba kayak Dia lagi Gara-gara post, itu ya. cosplay Yesus. Oh iya. Kos. Kebetulan Next. kan pendeta memang dia Alisson Becker. Ini Ini kamu beneran. serius? Serius beneran. Oh, oke. Si Fred, Religious ya. Frednya MU dulu tuh, Mm-mm. Ya. itu dibaptisnya sama Alisson. Oh. Jadi Kalau memang saya memang ngomong valid berarti Iya. kan. pendeta Alisson ini. Oke. Oke, kita lanjut. Sevalid-validnya Sam lo tetap kena dia di sosmed. Lanjut ke highlight berikutnya ya. Nah, ini dari luar kotak penalti ya. Ya betul. Ini kolong, ini kolong tah. Kolong. Kolong. Oh. Salim sih naik kolong gitu. Tapi juga Saling sarung teman deh. ya, juga tendangannya sampai di ujung sih, maksudnya Ya. side net juga kan, Hmm. bukan. Ujung dan kenceng banget. Heeh. Ini menit ke 90 ya? Betul. Benar ya? 10 pas 10. Oke. Ya ini Terus? Terakhir. memang Norwegia berhasil kill the game ya. 90, Kalau ya. masih 1-0 itu sebenarnya Masih masih, bisa ada ya. peluang untuk disamakan, tapi begitu udah 2-0 di menit 90 ya udah berat Ya, banget sih. udah harus ikhlas ya. Tapi tetap nggak seikhlas itu karena tercipta satu gol lagi ya dari Betul. Brazil. Enggak tercipta Iya, lagi betul. ya. Iya betul. Neymar. Ah, Penalti. Penalti. 90 pas Iya, 10 iya. ini tak maksud 90 menit. plus 10. Terakhir banget ini. Terakhir 90 plus 7. Kejadian duel di udara, Casemiro tersikut ya. Ya, karena ada tangan Tersik. tendangan bebas, terus habis Pemain itu Norwegia- dia kesikut pipinya. Ya. terlalu ska dia pemain Norway. Wah, Dan olahraga dia. Ada bersih tegang juga ya. Neymar sama kipernya nih ya. Betul, bacot-bacotan dulu dan kipernya sebelumnya kiri kanan Iya iya iya. ternyata tetap masuk dan langsung dibacotin lagi sama Neymar. Neymar yang berusaha bisa dengan bahasa Inggrisnya dan akhirnya berusaha menenangkan diri dan terjadi gol ini. Sempat dia bilang I'm still the GOAT, I'm still the GOAT. Asik. Sama Mbe gitu. GOAT-nya great of all the Greatest time. of all Iya, time. iya, bukan Mbe itu ya. Bembe itu. Terus Oke. Kita lihat match stats-nya ya. Sebenarnya cukup sedih ya nggak akan melihat Brazil lanjut ke Oh, iya. perempat final. gas ini juga Neymar memutuskan untuk pensiun dari timnas juga setelah ya. pertandingan ini. Ini serius. Iya, makanya langsung nangis dia, langsung nangis. Dulu juga gitu, 2022 dia ngomong Messi juga terakhir. Messi lagi jangan. Oh. Sekarang bahas Haaland kita. Neymar ini kita Oh, iya, bahas. Neymar. Kok mah? Gimana Tapi masih gimana? muda ya pemainnya. Pemainnya Siapa? Neymar masih muda kan? 34, Oh. 35. Ya, Udah Iya, tua 34 Neymar itu itu. teranggap tua Tapi ya. dengan ternyata ditambah dulu. dengan dia staminanya dan sering cedera udah gak bisa kayaknya. Iya. kakinya udah bengkok, Bro. Udah beda. Udah. Lututnya itu sudah Iya kan, banyak lututnya. cairannya. Oh berarti kita benar-benar say goodbye sama Neymar nih untuk Iya, World Cup iya, ya. iya, Oh betul. my god, ya sedih banget untuk fans-fansnya Brasil. Semangat yang kuat. Semoga mungkin nanti ada regenerasi lain yang lebih
jago dari Neymar, tapi tim Holland mantap lah kalian. Happy kan dia pasti mengalahkan Brazil. Dari 2006 ya. Brazil itu selalu digalan sama tim Eropa, bro. Iya memang. Prancis, Iya. terus Belanda, Jerman, Norway. Sekarang Norway. Belgia sekarang Norway. Wah, memang Dan Haaland selalu cetak 2 gol ya. Guys, itu perlu diingat ya. Kita tahu cetak gol, ada sekali yang cuma 1 kan. Oh, ada 1 kali ya? Kan 7 gol kan total. Iya. 2-2-2-1. Berarti persaingan gol pencetak gol terbanyak sekarang ada 3 pemain, 3 7 gol. pemain. dengan gol yang sama. Ya. Messi, Wow. Mbappe, Haaland. Seru nih. mari kita saksikan Cuman sampai Haaland kan nanti. ngefur 1 pertandingan kan dia nggak main kan. Iya, ada yang lawan itu kan yang kita tunggu-tunggu itu sebenarnya. Ya lawan Prancis. Oh iya benar. Ya. Dia nggak main. Nggak main dia ya. Tapi Messi Oke. belum main juga. Hah? Messi belum main di 16. Ya Messi doang yang kalau ngomongin jumlah pertandingan Messi sama Haaland sekarang sama-sama 4, Mbappe 5. Cuman kan karena Haaland nggak main aja. Messi bisa kalau yang nanti ini dia bisa ngegolin naik lagi dia. Oke, let's see. Nah, sekarang kita akan melihat pertandingan yang saya sangat sukai. Aduh. 10 lawan 11, Bos. Hah? Ini era Inggris yang tidak mulai berkembang di menit akhir ya. Dari menit awal Iya, sudah dari membahayakan awal, nih ya. kan. Sebenarnya Meksikonya ngurung sih sebenarnya di Mhm. awal-awal. Iya. Inggrisnya benar-benar nggak bisa keluar. Jadi kayak Mm. dia bahkan nggak bisa pegang bola Inggrisnya, benar-benar full di press tapi memang ada satu counter attack yang berhasil Ya. terus langsung kick off langsung kerebut ya langsung berubah Gol semua sih kedua, permainannya. iya, betul. Ya kayak kemarin aku udah teleponan sama Jude Bellingham ya. Oke. Kayak kamu mahal banget, Bos. Jangan sampai mainmu jelek besok. Nah, Akhirnya benar kan? dibuktikan. Dikasih sama Jude Bellingham 2 gol tuh ya. Cuman memang ada kartu merah dari Kwanza. Sama ini dia dibeliin tutupan telinga sama di KKV buat tidur karena kan banyak kembang api pas saat Iya. di hotel jadi dia bisa tidurnya. Kenapa harus KKB ya? Oke, kita langsung lihat highlight line up-nya dulu nih ya untuk pemain Meksiko dan Inggris kemarin. Ya lagi-lagi Jimenez tetap berbahaya ya beberapa kali kan save Iya juga. betul. Sampai Pickford. dicopot, Bro. Pengaman kepalanya Oh, iya? menit akhir ya. Karena dia Nggak udah ngefek tahu juga. bakal susah. Iya. Tapi yang kejam sih Lira itu sih. Tukang pukul itu. Bener-bener diambil semua kaki diambil bacot semua dia teriak-teriakin itu sama Lira. Iya. Lira itu juga intervensi ke Kane juga serem ya. Tapi banyak intervensi yang dari Meksiko ke Inggris kan ya. Tapi kartu kuningnya banyakan Inggris loh. Iya, karena ya itu Skill individu mereka lambat mereka ngambil kaki. Kena. Oh. dikepung dengan 2 pemain ya mau nggak mau harus dijatuhkan gitu-gitu loh Tor. Akhirnya Ya sama kayak pertandingan Paraguay Prancis kemarin loh. Mm-mm. Yang keras Paraguay tapi yang Oh, sering iya benar. kena kartu pemain Prancis. itu lebih ke Smackdown sih kemarin. Pertandingan Lebih ke nggak WWE. bal-balan gitu ya. Iya. Lebih ke pukul-pukulan. Ya pertandingan kemarin membuat Meksiko akhirnya katanya 13 tahun ya. Rekor. 13 tahun di stadion itu nggak pernah Nggak kalah. pernah kalah. Ya, akhirnya Terus akhirnya ada Trilayan lewat. Asik. rekor langka Harry Kane. Pakai Viagra. Ini ada rekor Ini nih masuk dari mau Mr. dibahas Info. ini nih. Harry Kane mengukir catatan unik sejarah sejak tahun 1966 sebagai pemain pertama yang mencetak gol penalti sekaligus dihukum penalti karena melakukan pelanggaran di area terlarang. Wow, sangat info sekali ini. Oke. Sejak tahun berapa? 66. 66 ya. 66 tuh juara lo berarti. Oh iya, pas juara berarti ya? Pas juara. Oh iya, pas juara. Pas juara lo. Oke. Nah, aku pertandingan ini baru mulai ya. Yang tak cariin tuh Zoom ngaceng nggak ya. Karena Oh. kondisinya itu Altitude-nya bermainnya di tinggi. atas di 2247 mdpl. Iya, Itu iya, udah kita bahas kemarin. Terus katanya si Sam ini Boleh pakai Boleh pakai Viagra, Viagra. sama khusus match ini aja pemain Inggris tuh boleh pakai Viagra. Oh, berarti akhirnya kejawab kenapa pas Diego Maradona menggolkan tangan Tuhan di stadion ini. Mungkin pakai Viagra itu kekencengan. Kekencengan. Iya, emang ya boleh ya? Khusus match ini dibolehkan sama wadah memang supaya bisa membantu adaptasi. Cuman selesai match Tuchel di interview sama Henderson, Tuchelnya bilang waduh saya kok nggak tahu ya, info itu nggak sampai ke saya. Oh, mereka ini tidak menggunakan infonya. Tuchelnya kan nggak tahu. Tuchelnya nggak Terus, tahu. terus habis itu pas ditanya ke Henderson, ya ini semua kita menang gara-gara Viagra ya. Sumpah. Kamu nih serius gak? Coba putar aja. Oke, itu info ya kan? Jadi terus semua ya. menggunakan Viagra Nah, kemarin. tapi terus dia bilang, ya it was a joke, it was a joke. Manita lah aku gak nangkono. Oke, kita langsung lihat highlightnya aja ya untuk pertandingan ini. Ini
Wah, Gol ini gol yang pertama sangat nih. fantastis. Gol pertama di menit Menit berapa ini ya? Jude Bellingham. Asis dari siapa tuh? Asis Oh, dari iya, ini, Saka. sebenarnya ini peluang dari Meksiko juga umpan lambung Betul. direct. Abis gitu cuman kakinya si pemain depannya Meksiko kurang panjang, akhirnya ditangkap sama Pickford. Dikasih Langsung ke Rice. di up serangan balik dari Damien Rice yang larinya kencing banget. Kencang Kencing ya? mas. Lari sambil kencing. Kencang terkencing-kencing. Enggak Kencang. kencing tuh bukannya yang kalau bapak cowok pagi-pagi itu ya? Coba. Apa? Hah? Apa tadi yang dibilang kamu itu? Tadi Viagra? Pakai Viagra jawab. Ayo, ayo Ada mas, yang mau sapu nyelamatin. dewe, Ayo, ayo, sapu ayo, komennya disapu sendiri Kalau coba. bapak pagi-pagi itu kalau mabuk, penceng. Maksudnya Penceng. penceng. Dapat. Ya, bukan itu. Oh iya, ini golnya dari Kencing, abis itu dipasin ke Saka, Betul. langsung diumpan. Ya, Dia ngelihat asing. pergerakan Crossing. Bellingham. Ya semua jaga Harry Kane soalnya. Iya. Jadi nggak ada yang Iya, lihat betul. Bellingham di belakang. Dan Bellingham kayak udah wancang-wancang dia, udah kayak itu dia. Bagus lah golnya, ya ampun, sumpah luar biasa, keren banget. Lanjut aja ke highlight yang berikutnya. Pantatnya kenceng ya, Viagra berarti. Enggak, karena dia bilang Viagra kan. Jadi aku langsung nyambungnya, oh iya mungkin pakai. Apanya yang kenceng tadi? Pantatnya tadi dilihat tuh. Oh, Ya itu coba pantatnya. di zoom itu di bagian tengahnya. Oh, itu. Coba Gadol jalan kan. dulu, Tuh. Tuh, iya lagi. mentuntung itu loh. Iya iya. Ini gol kedua. Gol kedua. Nah ini kick off langsung direbut. Ruangan ini tambah panas ya kayaknya. Iya Enggak iya. ya? iya. Oke. Kick off direbut sama Elliot Cuma Yes. selang Anderson. semenit ya, langsung gol lagi. Langsung di counter lagi, langsung gol lagi. Kayaknya Oh, Tuchel iya. bener-bener apa ngambil pelajaran dari match Oh, sebelumnya yang Kongo yang menyanyiakan banyak Iya. peluang tuh. Hmm. Sekarang kayaknya harus stop peluang harus jadi gol gitu. Iya iya betul. Ya, itu terbukti ya. Memang kalau di babak pertama pun jumlah shot, jumlah serangan tuh banyakan Meksiko, tapi Ya. memang efektivitas menang Inggris. Oke. Berarti finishingnya lebih bagus Iya. Inggris Iya, karena betul. langsung. Karena Meksiko nggak punya Chicharito sebenarnya. Udah kan. Berarti serangan baliknya efektif ya. Ini kan banyak Betul. golnya dari serangan balik tuh. Counter semua. Dan setuju gak ya? Pickford di match ini bagus banget. Bagus. Kemarin kamu Meskipun bilang memang tangannya pendek ya. Ya. Maksudnya kayak setiap kali corner apa segala macam dia mau ngehalau tuh kayak nggak nyampe gitu ya. Mhm. Tapi save-nya, refleksnya dia bagus. Kayak lagi usaha banget Pickford Harus ikut itu. ya. Heeh. Besok-besok makan buah Buah iblis aja. iblis. Buah naga. Oh, nggak biar nyampe tangannya gitu. panjang, gak lupa. Buah iblis ya. Soalnya kalau Viagra bukan tangannya banyak. One Oh. piece, one piece, one piece. Iya. Nah, Buah iblis One Piece. Oh iya iya. nah, Baca aku kalau lihat kalau salah animasinya. buah beda loh. Nah, Contohnya. buah tangan. Yuk, kan macam-macam buah iblis kan Ya. banyak. Oh, Ada. di One Piece ya? Kekuatannya macam-macam. Lanjut nggak sih ke highlight yang berikutnya? Nah, Langsung dibales. Jadi waktu ini aku bilang ini kalau gol Oh, ini 2-1 bagus rame sih. Quenes ya ini? gol. ini Punyone. asisnya. Punyone, ya kan, salah lagi. Ini bola muntah dia Ini di dari menit- corner terus habis itu Tapi nggak sampai diambil. turun ke tanah. Ini saya langsung disikat sama Ini dia. langsung disikat first Oke time. nih. Ini menit 69 ya. Nah, ini kalau Pickfordnya udah kayak Luffy kena, cuman Menit Udah kayak 60. Luffy, 69. 69 penalti. Ini. Bukan ini babak pertama nih, babak pertama. Padua salah baca. Padua udah. Sorry. Oke, lanjut. Lanjut ke gol highlight selanjutnya. Nah, Ini kartu ini merah. yang Ini kartu merah. Tapi basically kalau aku ngeliat memang kakinya ke atasnya bola dulu gitu nggak sih? Iya, iya. Ya, jadi Harusnya kan enggak, bolanya. harusnya enggak. Kalau dia Jadi slidingnya tuh rata tanah, mungkin yang kena bolanya. Tapi karena emang awal dia lompatnya agak ngawang, kakinya tuh ketahan bola di bawahnya gitu loh. Jadi kayak mau nggak mau pasti kena, Pasti pasti kena. naik lah karena kan ketahan. Ini kalau main logika harusnya enggak ya? Apa? Nggak apa? Enggak kartu merah. Merah sih tetap karena ya gimana pun tetap kenanya kan berbahaya. Kena posisinya Iya, di tapi sisi kan- dalam. Apa jangan-jangan wasitnya main ya emang kamu enggak itu tapi niatmu kan mau gitu main Oh. tapi niatmu Bayang. mau gitu. Anu ya, itu husnuzon, Iya, iya, husnuzon. iya. Out of the Tapi- box itu. Pemikirannya aja bingung. Maksudnya baik. Makanya bener kata Beta ya, enak sama Sofi absurd orangnya. Kita kemarin spill. Sofi orangnya gimana? Absurd gue mas. Iya, absurd. Ya, ini dia. Wasitnya pakai Viagra nggak ya? Masih ke situ Tara lu. Oh, wasitnya sono ya. Oke, nggak perlu Kamu berarti. juga tertarik sama Tara, wasitnya. Apanya, sampai ke Mas? pinggang itu loh. Pahanya maksudnya. Oh, pahanya sampai ke pinggang sih. Sebenarnya itu apa ya? Enggak. Itu di kelipet aja. piano kesini loh, di Enggak. Itu kayak si apa brokom kita berarti ya. Maaf Mar. Next. Nah, ini. Penalti. Ini penalti karena Casemiro kesikut. Ser- Enggak ya? Enggak. Beda lah, beda ini ya. Beda Iya. match, beda Ini match. penalti ini
memang kiper. Jadi Menit ngambil 60. Gordon. Hmm? Jadi ada bola buangan terus habis itu di bounce pass sama Kane ke Gordon, Gordon one on one. Tapi kipernya ngambil kakinya Ya. Gordon. Oh, oke. Dan Itu yang seru, akhirnya merubah skor menjadi 3-2. 3-1. 3-1. Masih 3-1. Lanjut untuk highlight berikutnya. Nah, ini dia. Ini penalti juga, ini Harry Kane nendang kakinya pemain Meksiko. Ya, Jadi dia mau telat buang menghalau. tapi kakinya Meksiko udah masuk duluan, malah ketendang kakinya dari bawah gitu. Oh, tiba-tiba muncul kakinya pemain Meksiko. Dia udah niat Padahal dia udah buang. menendang bola itu ya. Iya, Iya, betul. terus jadi ketendang kakinya. Ya ini babak kedua benar-benar sangat intens ya. Ya, Sampai pertambahannya kan 11 menit ya? 11 11 menit ya. menit. Itu di menit kayaknya yang ke-10 tuh kayak ada satu bola Meksiko yang hampir banget masuk yang keluar. Ya, itu kayak hampir copot nafasku. Nah. Tapi menurut Mas Bukayo Soifi ini ya, permainannya Inggris kemarin gimana? Apakah ini sudah seperti yang kamu harapkan atau kenapa lihat aku kayak gitu? Enggak wes. Kan ya seperti Inggris pada biasa ya. Biasa Cuma aja. lebih nggak mau buang-buang peluang aja. Lebih tidak mau Iya, kalau serangan udah jadi harus jadi gol gitu. Mm-mm. Lebih kayak gitu deh pemainnya. Dan ini Oke. kebukti ya. Terbukti. Bukti. Kalau saya Apalagi- sendiri, Ya nggak kayak terakhir lawan Meksiko pas pakai baju ini kan. Masih di 2002. 2022 berarti. 2002. 2002 Jepang. Waktu itu kan Scholes, Gerrard itu yang main. masih Ya, cuman waktu itu menangnya jauh. Kalau ini kan hampir kalah nih sebenarnya. Cuman memang Meksiko pemain sayapnya itu nggak bisa create peluang, akhirnya banyak buang-buang di situ. Jadi setelah kartu merah, Quinones-nya diganti juga, pemain-pemain yang baru itu diharapkan kan bisa skill individu buat crossing ke Jimenez. Tapi dia Inggris masukin Dan Burn tuh pemain yang gede banget supaya Jimenez ini dijaga sama orang yang lebih tinggi, dia nggak bisa heading. Tapi crossingnya kemana-mana, nggak jelas crossingnya. Dia harusnya crossingnya itu jangan yang kayak nuki tinggi banget gitu loh. Itu malah jadi gampang buat backnya punya waktu untuk ngambil kan. Tapi crossingnya either naik atau ya keluar semua, nggak jelas. Jadi ya nggak bisa manfaatin keunggulan pemain akhirnya Meksiko. Oke. Kalau Meksiko, Kalau Meksiko kemarin iya, Ya kan yang itu. kamu dukung. eksekusi akhirnya aja yang kurang. Sebenarnya peluangnya juga banyak dari Meksiko, Tara. Cuman ya itu balik lagi. Mereka dari awal tuh sudah main terbuka, Inggris sudah terkurung sebenarnya. Cuman eksekusi akhirnya balik lagi masih nggak menghasilkan. Tapi apa ya? Di balik itu semua si tengahnya, maka tadi aku tanya si Gordon sama si Anderson ya. Itu Anderson, bisa tampil apik karena dilihat pertandingan tadi pagi ini begitu menyerang itu lini depannya itu sudah diisi sama ada Saka, lalu ada Harry Kane, lalu ada siapa Gordon, terus Bellingham di kiri. Jadi udah 4 striker yang siap menyambut delivery bola dari Gordon. Itu kan balik lagi aku lebih gampang menjelaskan Inggris karena sebenarnya Inggris, cuman kayaknya kemarin ke Meksiko, maaf ya. Alasan. Kita lihat match stats-nya aja deh. Padahal aku udah beli loh itu yang hitam ini. Iya, Jadi aku yang biru nggak jadi dipakai beli itu. kepake nanti pas lawan Norway tapi. Nah, ini secara match stats-nya sendiri, ball possession-nya sendiri ya bener yang kayak kalian bilang tadi ya, Meksiko sebenarnya Ya, ngurung Inggris banget ya. mengandalkan serangan balik aja tapi efektif gitu loh maksudku. 4 yellow card, 1 red card. Gila. Ya. Tapi sebentar, ini aku pertanyaan polos nih ya. Harry Kane kan diganti nih di menit-menit akhir. Sama dengan kayak Ronaldo kemarin diganti di menit-menit akhir yang dimana chance-nya itu sebenarnya masih bisa untuk adu penalti. Nah, maksudnya pemikiran coach-nya itu kayak gimana sih? Kalau misalnya andai kata nih sampai benar-benar penalti, berarti salah satu pemain terbaik mereka nggak bisa nendang dong. Ya kalau ini masukin Morgan juga ya itu udah taktikal ya karena pengen numpuk orang ada di tengah aja. Oke. Dia golnya dia bukan untuk nanti akan penalti enggak, tapi pokoknya sekarang nggak boleh sampai penalti. Oh, oke. Iya. Betul. Oke. Ya, congratulations Inggris, Meksiko pulang dulu. Ya memang kamu di rumahmu Meksiko sih tinggal ya. pulang rumah aja sih. The Simpsons gimana Sam? The Simpsons Simpson. sudah keok ya Simpson ya. Sudah ya. Oke. Simpson keok. Maaf nih. Tapi tinggal juaranya aja sih. Tinggal juaranya. Finalnya kan udah nggak Portugal Meksiko. Nah, ini sudah mendekati ya karena kita sudah di perempat final ya. Mau ke perempat Baru final. final. Ah, Sudah oke. disebut juga Portugal tadi sama Sam. Terus Nah, kita langsung akan bahas
match yang akan terjadi besok. Besok. Bagan dulu. Kita. Ini masih bagan 16 besar ya. Yes. Prancis ketemu Maroko kan. Ya. Jadinya Norway ketemu Inggris. Oke. Norway ketemu Inggris ini kayak zaman sejarahnya Inggris dulu ya. Inggris tuh sebelumnya kan dijajah sama Viking juga. Ya di mana Nama Boboto ya? Hah? Boboto bukan? Boboto bukan. Itu bonek Viking kita Bandung ketemu saudara. Bondowoso, Mas. Bandung Bondowoso. Jadi kelihatannya memang ada aroma-aroma sejarah, mereka masih banyak yang nggak suka juga kan orang Inggris. Dan ada kota-kota di Inggris yang masih sangat Viking banget. Oh, oke. Itu emang jas merah ya teman-teman, jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Jadi akan seru sih harusnya pertemuan dua negara. Ya. Harusnya seru dah. Nah, harusnya Nah, seru Haaland pun- juga. Haaland juga dilahir di Inggris tuh. Iya. Oh, iya, iya. Bapaknya kan pemain di Inggris juga. Oh, ini fun fact banyak nih buat saya hari ini ya. Iya. Dan yang seru juga pastinya pertandingan yang akan kita nantikan besok ya. Jam berapa? 3 tah lu. Jam 2. 1 ya. Jam Oke. Jam 2 ya. Portugal versus Spain. Dua negara besar. Wah, ini meleset lagi ini dari awal prediksiku yang bilang apa itu? Konten apa ya yang hot topics ya, hot takes. Hot takes gue bilang Ronaldo bakal dicadangkan, ternyata main terus dia sampai Main terus. Iya kan? Main terus sampai cuman nanti ya dengan konsep kemarin tiba-tiba di menit sekian dia dikeluarkan diganti, ya mungkin itu bisa dicoba lagi lah sepertinya. Gimana, Sam? Yang pasti sih ini trio pemain tengahnya ini nggak kompak kayaknya ya. Dari kemarin-kemarin tuh kayak kombinasi ini yang kita kadang-kadang jadi lini tengah terbaik di dunia saat ini itu kayak nggak Ternyata jalan nggak. gitu loh. Antara Vitinha, Joao Neves Ya, sama setuju. Bruno ini kayak mereka tuh nggak bisa main bareng gitu. Karena apa? Entah kenapa Bruno tuh selalu disuruh majunya terlalu ke depan, agak deketin Ronaldo. Deketin striker. Ya kan, jadinya Vitinha nggak punya opsi passing akhirnya. Vitinha nggak berani bawa bola sendiri kayak di PSG karena Ya. kayaknya dia ragu sama back tengahnya juga ya. Jadi Ya, akhirnya passing samping gitu loh. Dan nggak ada, dia tuh selalu gini, Vitinha tuh kalau main dia misalnya pegang bola, dia selalu nunggu kan jalan kaki, bukan yang sprint gitu kan. Dia nunggu ada sayap yang tiba-tiba nusuk, biasanya Dembele, kalau di Doué, kalau di PSG ini nggak ada. Nggak ada yang lari kayak deketin back terus habis itu langsung putar badan untuk cari crossing. Itu nggak ada. Umpan jauh. Jadi akhirnya yang mau nggak mau dia passing lagi. Kayaknya memang Portugal perlu cari opsi ataupun kalau nggak mainin pemain sayap yang memang suka cari bola terupas. Ya itu alasanku pas di tier list kemarin, aku mau menempati Portugal di D. C. Kamu bilang C. Aku diserang tuh di YouTube, di short YouTube diserang. Enak, Mas. Alasanku ngomong karena overrated. Ah. Bukan berarti aku ngeremehin pemainnya. Pemainnya ini punya individu yang hebat-hebat loh. Apalagi yang pas di PSG sama Vitinha sama Neves. Neves. Entah kenapa kalau di timnas kok beda gitu loh. Perpaduan pas di timnas beda. Udah gak kayak pas di klub. Bruno di klub kan jago banget. Di assist terbanyak loh di Liga Inggris sekarang. Tuh, lagi on fire gitu loh tahun Iya, ini. iya. Itu lagi on fire 3 orang ini tapi malah nggak Nggak terlalu berhasil. menunjukkan Dan jangan lupa Portugal Spanyol ini juga historinya kalau tadi dibahas sama Sam tentang Inggris Norway ya. Ini juga Norway. punya Betul. cerita kelam juga nih. Portugal memperdekakan diri itu sampai butuh 28 tahun dari Spanyol waktu itu dikuasai sama kerajaan tahta Madrid ya waktu itu Betul. ya di semenanjung Liberia. Jadi jangan bilang Ronaldo sama Lamine Yamal, ini menurutku kedua orang ini kan dia kayak diaspora gitu loh. Maksudku bukan warga sana. Kita tahu bahwa Cristiano Ronaldo memang lahir di Portugal, tapi ibu dari nenek buyutnya itu orang Cape Verde malah Tanjung Verde. Lalu dia berimigrasi ke Madeira. Jadi yang dari tetua-tetua Spanyol sama Portugal pasti nganggapnya ini bakal historinya itu bakal lebih dari sekedar sepak bola. Iya. Gitu. Masalahnya nggak ada pemain Madrid. Nah, jadi nggak ada masalah. Ya, jadi, karena kan kalau main Barca banyak dari Catalonia kan, berbeda provinsi. Iya. Anyway, itu bisa jadi
Dan ini udah Gen Z kan yang main ya, mereka nggak tahu kali ya sejarahnya dulu apa bisa jadi sih. Maderanya yang mana Mas? Bangkalan apa Sampang? Itu Itu Madura. Madura. Tadi tuh harusnya keluar awal-awal. Madura nih ngomongnya. Delay dia Madura delay, ya. delay, Madura delay. yang manis, hani Madura itu loh. Madura rasa ya, jawab sendiri kan. Oke. Kasihan aja bapak-bapak satu ini. Kamu juga Bapak. Belum, Bapak masih satu, Bapak. Bukan. Iya. Ini bapak-bapak. Bapak. Oke, sebelum kita memprediksi skor dari kita sendiri, kita lihat Opta prediction-nya dulu kali ya. Portugal dan Aduh. Spain. Wow. Setujukah Gemblang ya, kalian? Ya, Spanyol yang terbiasa mendominasi permainan, mendominasi bola, alurnya bola, pasti juga bakal direpotkan sama Portugal yang berusaha untuk mengganggu alur serangan ya, passing-passing pendeknya dari Spanyol. Ya kita lihat aja dari lini tengahnya nanti duel-duel itu pasti sangat menarik ya, kita lihat. Dan Yamal lawan Nuno Mendes. Iya lagi. Keseringan Yamal ya, yang kalah ya. Yamal yang kalah betul. Tapi keseringan Yamal. Yamal pun juga di interview terakhir mengakui kalau musuh Kayak main terberatnya itu Nuno Mendes. Oke. Dan ini akan ketemu. Akan Cuman ketemu ya. Nuno Mendes ini di match-match terakhir di selama World Cup ini dia selalu diganti babak kedua. Kayak stamina-nya tuh nggak sekuat itu. Rokok dia kali? Mungkin ya. Mungkin. Masuk angin kayak dia, nggak bisa dia tempat-tempat dingin. Banyak alasannya, tapi semoga pertandingan nanti seru ya. Harusnya sih mereka akan Harusnya. menunjukkan pertandingan yang sangat-sangat Harusnya seru udah ya. panas karena interview juga Ronaldo marah-marah nih. Sudah Yang marah, kenapa pre- dia Pak? Baper dia udah Pre-match. tua. Nah, dia Kan marah. jadi dia langsung Siap ada match kayaknya satu marah-marah wartawan gitu. Aku mau dia yang tanya, aku tahu mukanya orang itu, dia nggak suka sama aku. Gitu. Oh, dia sampai hafal ya. Nah, terus itu dia tanya, wartawannya kan tanya gimana rasanya main Piala Dunia di umur 41. Ya rasanya yang paling nggak enak tuh kalau ketemu orang-orang kayak kamu nih, yang nggak suka sama aku. Langsung diserang ya. Biasa soalnya kalau udah umur-umur sekitaranku itu 41 emang suka emosi-emosi gitu loh. Saya memang jadi ada sentimen sama ini kok dari kemarin Jadi kamu nanyanya. mewajarkan. Bukan, maksudnya itu lebih tenang lah. Kalau emang udah nggak bisa main bola, enggak gitu. Ya, maaf ya teman-teman source gitu. Bukan, aku kan nggak kesana loh, Mas. Kamu sendiri loh yang bikin. Enggak, dia marah-marah tuh menurutku, aku tahu gitu klipernya. Kita lihat langsung nyerang, nyari wartawan Nyari wartawannya. Apa sih? Ya udah biarin lah, namanya wartawan kan dia pasti ngulik buat Ya berita. berarti daya ingatnya tinggi. Oke. Meskipun di umur 41 tahun dia tetap bisa ingat wajah wartawannya itu loh, ya kan? Ayo langsung ke prediksi skor, Oke, sukain aku. lanjut. Oke. Aku Aku dulu aja yang belum Boleh. diserang. Aku kayaknya Spanyol 2-1. Spanyol 2-1. 1-2. Spanyol 2-1. Aku dukung kamu nih, Do. Meskipun kamu gak dukung aku. Aku menang Spanyol, aku Portugal 2-1. Portugal apa Spanyol? Enggak, Portugal. Portugal 2-1. Masih dibutuhkan Ronaldo untuk menaikkan Engagement kita. Iya, kompetisi FIFA ini juga dia masih dibutuhkan dibantu dengan banyak pihak lah. Aduh, dia Iya, membantu iya. banyak lini bisnis ya sebenarnya ya. Gila, apa yang diucap, apa yang dilakukan tuh pasti viral. Berapa, Sam? 3-2 Portugal. 3-2 Portugal. Oke. Harus seru lah, dari kemarin kan ini seru-seru kan matchnya, Ya. golnya banyak, harusnya seru. Ya, oke. Kemarin Mas. pas final Nation League berapa skornya? Penalti 5-3 Portugal. Oke, jadi membuatmu memprediksi skor besok adalah 2-3 Spanyol. 2-3 Spanyol. Akan banyak gol kayaknya. Oke, berarti Sama kayak Sam berarti ya? Oh, Sam Dia Portugalnya. Aku Portugal 3-2. Jadi kita Sam sama Mas Redi Portugal, saya sama Bukayo Soifi Spanyol. Kita lihat apakah prediksi kita akan tepat atau malah jebles banget. Nah, kita lihat. Biar gak sia-sia lah Messi baptis Yamal. Oh. Jadi bahas si kurang Itu beneran ya? Yang dibahas itu beneran? Di Ya. Iya, itu Yang kan sama beneran. Yamal tuh beneran? Beneran. Itu tuh Yamal? Ya, Yamal. itu kan UNICEF sebenarnya lagi promo, Belusukan. promo acara UNICEF photoshoot, casting lah mamanya Yamal. Wah, Casting buat dimandiin Messi. Rame itu Mas kita di Instagram pas ngomongin itu. Karena ya itu kan hooknya aja. Ya, oke Iya. aja. Oke, Tapi dia tuh gimmick. Yang kecil tuh bukan Yamal. Bener Yamal itu. boleh lanjut? Boleh. Oke, kita lanjut ke match yang selanjutnya. Adalah satu-satunya tuan rumah yang tertinggal ya, masih ada stay di sini akan melawan Belgia. Ya.
ini momen Oke. kunci Volarin Balogun mendapat kartu merah langsung pada menit. Loh, ini kejadian UFC Bosnia ya? Iya, Ya, kemarin. cuman kan Berarti akhirnya akhirnya nggak main ya? boleh main. Balogun boleh main. Karena Tiba-tiba dapat remisi dari FIFA dibilang bahwa itu kartu merahnya berlakunya nanti setelah World Cup. why? Nggak tahu kenapa. Maksudnya Karena setelah dianggap World Cup Setelah World Cup selesai. UFC Oh, mendapatkan gitu. angin segar setelah FIFA secara mengejutkan menangguhkan hukuman kartu merah penyerangan dalam mereka. Dia dipastikan bisa turun sebagai starter mendampingi Christian Pulisic di Betul. lini depan karena store $500.000. Enggak ada istilah. Anda itu juga begitu. Enggak, jadi Nah, tapi karena kenapanya enggak ada tulisannya. dianggap ketidaksengajaan. Oh, pelanggarannya masih bisa Iya, gitu ya. Padahal Oh, kemarin tingkat kemarin pelanggarannya. itu kan pelanggarannya mirip sama Messi yang injek kaki belakangnya. Ya. Iya. lawannya Pemain iya. Arab. Jangan kena kartu merah. Dianggap orang kan komplain ini baru fair, Messi harusnya merah juga. Tapi malah sama FIFA yang dicabut Yang dicabut merahnya ya. Balogun. Daripada Messinya ya. Daripada Daripada Messi-nya Messi yang kena merah ya. Oke. Balogannya boleh main berarti. Oke, tapi sepanjang World Cup ini perjalanannya USA sendiri menurut kalian gimana? Dari awal banget mereka group stage sampai sekarang. Mainnya tetap bagus di Tetap luar. konsisten ya di dia luar bagusnya ya. Fisiknya sih, prediksi lebih ke awal. fisik sih. Fisik pemain-pemainnya tuh juga maksudnya konsisten sampai ke 16 besar sekarang ya. Ya kita tinggal lihat nih nanti Pulisic masih bisa nusuk nggak tuh? Masih punya kemampuan nggak dia di Iya. situ? Terus- Karena aku nggak yakin main 3-5-2 sih nanti di lapangan. Tapi kalau tuan rumah tuh dia selalu main di negaranya ya, Sam? Nggak mungkin dipindah ke Kanada, Meksiko tuh Mungkin, dirotasi nggak sih? Mungkin. Oh, masih Tergantung mungkin. mereka juara grup apa enggak. Oh, based karena- on itunya ya. Iya. Karena stadionnya sudah diplot Sudah sebelum. diplot sebelumnya. Oh. Cuman kan mostly ada di USA, jadi pasti USA tuan rumah. Iya, dengan USD juga patriotiknya juga negaranya kayak gitu ya. Pasti dukungan pemain ke-12-nya juga pasti. Ya, oke orang lah. kan bilang oh ini apa April Mop. Oh, Oh, Juli. Oh, ulang tahun. Ulang tahun 4 Juli. Ulang tahun Amerika Hmm. 4 Juli dikasih hadiah. Ada yang bilang oh ini April Mop geser ke bulan Juli gara-gara Balogun kemarin nggak jadi gitu. oh ya ampun sampai sebegitunya ya. Tapi untuk Belgianya sendiri gimana nih performanya? Belgia baru naik di match terakhir sebenarnya. Ya, ya. Match terakhir, match awal jelek Lukaku. banget sih. Iya, iya benar. Baru kelihatan Belgianya ya. Betul. Itu pas lawan siapa? Terakhir ya? lawan siapa ya? Lawan Senegal. Arab-Arab. Lawan Oh, Senegal. Oh, Senegal ya. Yang Lukaku masukin Ya. Oh, yang momen itu ya. Ingat aku Yuri sekilas. Tielemans 2 gol itu. Ya untungnya Squadnya Belgia itu lagi, itu mainnya lagi. nggak di Azteca ya. adalah. Nanti dia pakai Viagra lagi, offset ngaceng lagi dia. Wih, bayangin Lukaku, bro. Lo kan Lukaku sudah kan ada, pernah. Mas. Itu di stadion itu. Enggak, dia offset titiknya doang. Kamu kirim aku di mana ya itu ya, Pak? Di grup. Di grup. Tapi Lupa. Masa aku kirim-kirim foto titit ke kamu? Terus Lukaku. personal. Tapi kan titiknya Terus nggak di Lukaku. grup. Ini gimana? Ini gimana tar? Ini loh mas. Di Tuh. grup itu loh kemarin. Sebegini gedenya, Iya, iya, offsetnya iya. maksudnya. Iya. Gitu. Arahnya Udah ke ya arah- pembahasan tentang Viagranya, kita opta prediction-nya dulu aja yuk. Oh berimbang Nah, ya. kontrol ya. Berimbang. Wih, berimbang ya. Seru nih. Ini main taktik sih menurutku. Belgia yang sudah jam terbang di event-event besar pasti lebih bisa bersabar ya ngadepin kencang-kencangnya pemain Australia. Tapi menurutku ini Australia pengen Australia, Amerika. Amerika pasti pengen gol cepat nih. Ya pasti. Ya, Dia gak mau biar lebih ngalamin kayak Meksiko ya. Kebobolan dulu banyak. feelingku sih itu. Nah, Belgia sambil membaca permainan kayak Belgia yang lebih lebih kontrol lah. Oke. Oke, kalau begitu kita langsung prediksi skor dari Salah Umpan sendiri untuk USA versus Belgium. Aku dulu deh, aku penalti. Boleh. Sebentar, aku penalti. Bentar tuh Berapa? belnya tuh apa ya? Belnya. Berapa? 2-2 penalti. Siapa? Yang menang Amerika. Amerika. Aku 2-2 penalti yang menang Belgia. Oke. Siapa sih Suta? Ya kayaknya Amerika ini sisa kita nih tuan rumah nih. Masa pulang gitu. 1-1 penalti Belgia tapi Aku. seenggaknya kita sampai penalti. Kamu nggak penalti berarti Tara? Aku satu-satu. Satu juga. USA. Oke. Nah, ini beda lagi kita ya. Kamu sama Mas Ridi dua-dua ya? Dua-dua. Kamu Belgia. Belgia, Mas Ridi USA. Satu-satu. Satu-satu Belgia, USA. Let's see. Paling yo
nggak penalti. Mana tahu ya. Paling ada yang 1 gol ya kalah semua berarti. Nah, oke, ternyata sudah selesai yang akan kita bahas karena kita sudah semakin menuju ke udah makin mengkerucut nih, udah lama nih World Cup-nya berjalan, makanya pertandingannya juga semakin sedikit, waktu kita begadang juga sudah semakin berkurang lah ya. Udah habis ini. Jangan dong. Jangan, mau apa? Udah, besok masih ada lagi Mas, tenang aja. Jadi that's it buat salam umpan hari ini. Terima kasih banyak Mas Reddy, Mas Soifi, Samuel, thank you sudah join di salam umpan kali ini. Dan jangan lupa buat kalian kolega salah umpan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita di @ulfmedia dan juga ada Instagram kita dan di TikTok ada Ulf Media juga sama ada salah umpan _ID. Semua keseruan tentang Piala Dunia 2026 bakal kita bahas pastinya semuanya di salah umpan. Jangan lupa klik like, share, komen, apapun pendapat kalian tentang apa yang kita bicarain langsung aja ramein kolom komentar kita. Oke? Thank you. Kalau begitu kita akan bertemu lagi pastinya di Salah Umpan. Bye-bye. Oh, ya. Aman ya. Saya intinya mengucapkan terima kasih banyak buat semua yang sudah nonton dan menikmati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel kita di Ulf Media. Follow juga Instagram kami di @ulfmedia. Ya, buat yang pengen request program silakan komen di bawah. Terima kasih semuanya. Mari.